Haleluya. Senang menjumpai lagi saudara seiman dimanapun engkau berada di dalam program Suara Kemenangan Iman ini. Hari ini kita akan melihat dalam Yosua pasal 21 tentang satu keadaan yang disebut aman atau keamanan yang datang dari Tuhan, dikaruniakan Tuhan setelah orang Israel melakukan banyak hal sesuai dengan perintah Tuhan, termasuk peperangan-peperangan mereka dan pembagian tanah perjanjian itu menjadi tanah pusaka mereka. Kita akan melihat dalam Yosua pasal 21 ayat 43 sampai 45 tertulis demikian. Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yaitu negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Bapak Ibu Saudara, bisa saya katakan ini merupakan satu babak yang baru lagi dalam kehidupan orang Israel, memasuki tanah perjanjian dan kemudian merebutnya sampai akhirnya membagi-bagikan sebagai tanah pusaka bagi mereka. Dan dalam ayat inilah orang Israel mungkin benar-benar mengalami apa yang disebut dengan keadaan berhenti, keadaan tenang, sebab Tuhan memang mengaruniakan keamanan. Keamanan itu di dalam beberapa kosakata bahasa Ibrani yang digunakan dalam Alkitab ini menunjuk kepada keadaan menetapnya orang Israel untuk menikmati tanah itu. Kita tahu bersama bahwa setelah orang Israel masuk ke tanah perjanjian, mereka tidak langsung menikmatinya. Sebab Tuhan memerintahkan mereka untuk segera membentuk barisan lagi, mengusir suku-suku asli, dan dalam pelajaran-pelajaran yang terdahulu kita tahu bahwa mereka membutuhkan waktu sedikitnya 5 tahun untuk melakukan hal itu, mengosongkan, merebut tanah Kanaan dan kemudian membagi-bagikannya sebagai pusaka mereka. Nah, periode itu sudah berlalu, maka Tuhan kemudian mengaruniakan keamanan. Keamanan ini pun kalau kita lihat sampai kepada Yosua pasal 23 ayat 1 berlangsung cukup lama. Mari kita lihat Yosua 23 ayat 1. Tertulis bahwa lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur. Kita tidak tahu berapa masa memang yang dapat dihitung, tapi sejak dari pembagian tanah pusaka untuk Yosua dan Kaleb yang sudah berumur 85 tahun pada waktu itu, lalu di pasal 23 ayat 1 tertulis bahwa Yosua telah tua dan lanjut umur. Ada perbedaan waktu yang memang tidak kita ketahui, tapi setidaknya Alkitab berkata bahwa lama Allah mengaruniakan keamanan. Dan ini berarti bahwa Tuhan tahu memberkati umatnya, Tuhan tahu bahkan menghadiahi jerih payah orang Israel. Kita belajar pada masa yang lalu, orang Israel butuh waktu panjang untuk berperang, butuh waktu panjang, butuh kekuatan ekstra bahkan untuk merebut tanah itu. Tapi pada akhirnya mereka juga dikaruniai oleh Tuhan satu keamanan, keadaan tenang, keadaan menikmati. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita belajar bahwa segala sesuatu memang ada waktunya. Tidak bisa kita menuntut Tuhan harus melakukan apa yang kita inginkan. Tapi yang jelas, sebelum ada waktu-waktu peristirahatan, maka kita harus bekerja. Sebelum ada waktu-waktu kita menikmati berkat, tentu ada pergumulan-pergumulan di sana. Yang kedua, kalau kita lihat di dalam ayat ini, kembali ke dalam Yosua pasal yang ke-21,
apa yang Tuhan karuniakan bukan hanya sekedar keamanan, tapi juga bahwa tidak ada seorang pun dari musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Tentu kita berpikir, mengapa keadaan aman, tapi kok masih ada musuh-musuh? Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu kita tahu bahwa sebenarnya orang Israel tidak betul-betul terbebas dari musuh-musuh mereka. Ketika mereka sudah mendapatkan tanah pusaka, bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa kafir yang tidak mengenal Tuhan itu masih ada di sekitar mereka. Mereka memang tidak bisa dibasmi sepenuhnya, tapi setidaknya karena perjuangan umat Tuhan untuk membesarkan nama Tuhan di tanah perjanjian, di tanah Israel, maka musuh-musuh orang Israel dibuat Tuhan ketakutan. Bahkan arti ayat ini sebenarnya Tuhan melepaskan Israel dari musuh-musuhnya. Dan karena hal itulah musuh-musuhnya menjadi kewalahan sendiri. Kalau kita bandingkan dengan kitab Hakim-Hakim, saya ingin kita juga melihat kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-8. Hakim-Hakim pasal 8 ayat 34. Ada satu perbandingan di situ dengan kata Tuhan membuat musuh-musuhnya tidak tahan berdiri. Adalah kata ini, Hakim-Hakim 8 ayat 34. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan musuh, semua musuhnya di sekelilingnya. Jadi memang di sekeliling Israel ini tetap ada musuh-musuh umat Tuhan ini. Yaitu orang-orang yang tidak mau mengenal Tuhan, tidak mau percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika keadaan tenang Tuhan karuniakan, maka musuh-musuh ini tidak dapat menjangkau umat Tuhan. Dan kalaupun mereka menjangkau, Tuhan akan membuat mereka terlepas. Tuhan akan membuat mereka dapat melepaskan diri. Dan itu yang melelahkan musuh-musuh Israel sendiri. Sehingga mereka disebut tidak tahan berdiri. Itulah pengertian yang memang kita dapat kalau melihat dari penggunaan bahasa aslinya, bahasa Ibraninya. Dan pada akhirnya ketika Tuhan sudah mengaruniakan keamanan, Tuhan membuat orang Israel ini bahkan selalu terlepas dari musuh-musuhnya. Saudara tahu bahwa musuh-musuh kita tetap ada, musuh-musuh kita tetap di sekeliling kita. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan memberikan keamanan, maka percayalah musuh-musuh kita tidak akan bisa menjangkau kita. Mereka akan lelah sendiri memerangi kita, karena Tuhan yang membuatnya. Terakhir, penghiburan itu ada di ayat 45, kembali ke Yosua 21, ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Bapak Ibu Saudara, hal ini membuktikan bahwa Allah itu baik, dan Allah juga tidak berdusta, dan bahwa Allah juga menuntut perhatian timbal balik. Allah memberi keamanan, Allah menghalau musuh-musuh, bahkan membuat kita selalu terlepas dari mereka, sehingga mereka kewalahan sendiri, dan melengkapi penghiburan itu, apa yang baik Tuhan penuhi. Tapi hal ini menuntut kepada kita satu timbal balik. Seperti yang sudah dipesankan Musa dalam Ulangan 12, saya ingin kita juga melihat Ulangan pasal 12, ayat yang ke-29 dan 30 tertulis, apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, itu sudah terjadi, maka ayat 30, hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka, dan seterusnya. Jadi karena musuh-musuh kita tetap ada di sekitar kita, itu tidak habis, tidak dilenyapkan. Tapi itu sekaligus menjadi satu kewaspadaan kita, supaya kita tetap dapat membentengi diri dengan apa yang baik saja dari Tuhan. Saudara hanya tahu yang baik dari Tuhan itu hanya dari Alkitab. Maka saudara, buatlah, sediakanlah waktu saudara untuk bergumul, bertemu dengan Tuhanmu, membaca firman Tuhan supaya engkau tahu apa yang baik. Yang baik dari Tuhan berbeda dengan yang baik yang saudara dapat dari orang lain atau dari tempat kerja saudara. Yang baik dari Tuhan itu adalah untuk hidup kita. Maka kuatkanlah hatimu, tetaplah percaya, suarakan kemenangan imanmu. Haleluya.